I can tell by your eyes that you're probably been crying forever. In the sky and the star don't mean nothing to you then, Alina. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, will you listen? Oh my heart, oh my heart. Ibu bapak. Selamat datang sahabat di channel Rakyat Biasa, selalu mengungkap fakta dari kisah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini channel Rakyat Biasa lagi berkunjung nih Jakarta ke jauh, mengunjungi salah satu tokoh asli orang Banten, Tokoh bangunan. tokoh komedi, tokoh politik, satu lagi tokoh pengusaha. Wah, Gitu. saya ini ngomong Sunda. Wah, Ya iya. lah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak, Cager, jangan. Jadi Pak, tidak semua orang tahu selain apal lamun Bapak teh ternyata aslina orang Banten dan orang Lebak. Yang jadi pertanyaan, sebetulnya Bapak itu lahir di Paneglang atau lahir di Lebak? Stasiun kereta api Rangkas Bitung ya. Ayah saya, bapak, itu orang Cimanuk Yan, Paneglang. Kabupaten Paneglang. Jadi ayah dilahirkan di Cimanuk, Kabupaten Paneglang. Dari Batu Bantan naik ke atas ke arah Batu Quran, Cibulakan. Cibulakan. Saya Cikoromoy ya, Cikoromoy. justru di Cikoromoynya. Oh. Jadi lamun orang keletik baheula ke SD keneh, lamun prek sakola teh nya di Leuwi Damar, diajak liburannya ke Cimanuk. Mandi, resep ngojek teh loba cai harerang baheula bersih. Jadi aliran dari Cimanuk itu ke bawah itu pan ayeuna mah loba cangkang mie instan teh nya, cangkang minuman mineral segala macamnya, baru mah bersih. Loba runtah wari. Loba runtah. Jadi loba runtah emang. Pak? Gitu. Jadi pun bapak ibu sadayana kalarasan kurang Cimanuk. Gitu. Kurang Cimanuk. Kurang Bandung mah gitu. Ibu Urang Leuwi Damar, Leuwi Damar. Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Tapi Bapak lahir mah di Leuwi Damar kan? Di Leuwi Damar. Asli. Di Imah Amben. Imam Amben. Imah Amben. Sabraha berkeluarga Pak? Sadayana 12, tapi anu tilar dunia 2. Jantan saya komplitna 10 anu hirup. 10. Jadi bisa untuk main bola oke Pak ya? Satu tim Pak? 11, kiperan. Oke Pak. Jadi saya anak ke-7 tuh Jan. Anak ke-7. Didin anak ke-8. Anak ke-8. Lahir di Leuwi Damar. SD ya baheula mah teu aya TK. SD kelas 1 sampai ke kelas 6 eta di Leuwi Damar. Lulus SD karena bapakna adalah pemong praja, pegawai kecamatan, pegawai kecil kecamatan sebagai mantri polisi, baheula mah wakil camat. Itu dipindahkan ke Warung Gunung oleh bupatinya. Jadi berarti lulus SD saya milu SMP na Warung Gunung. SMP Negeri Warung Gunung. Tapi Pak, keletik ngalaman bener suluh, ulinan di leuweung. Wah, saya mah anak 1000 pulau. Jadi antara di Leuwi Damar dengan nyambung SMP di Warung Gunung itu masih sejalan. Nafas kehidupannya. Gitu. Jadi bapak pegawai kecamatan, ibu guru SD. Guru SD. Tapi ibu tuh sama bapak pendidikannya Belanda, sehingga dia punya keterampilan kayak ibu, bisa menjahit, bisa bikin kue, bisa bertani, hebat ibu saya. Kalau ayah saya
memang turunan dan keluarganya amtenar, pegawai. Nggak bisa tunatani jika gitu, nggak bisa. Dagangnya nggak, bukan dunianya, bukan kelasnya. Gitu. Tapi Pak, ketika Bapak ke Letik, di Lewi Damar mungkin jejak-jejak di zaman Belanda ini masih ada Pak? Ya, pasti ada. Kebudayaan. Saya di Lewi Damar itu tinggal di Kampung Duku Lewi Damar, dilahirkan di situ. Di situ ada sungai dari Cisimet, dari Baduy. Namanya Harita mau monyet kan juga apanya? Lutung ya. Di Kebon Karet itu ada perkebunan dulu undernaming ya. Belanda, masih ketemu Belanda kan? Kenapa saya senang Land Rover? Itu karena saya masih melihat orang Belanda pakai Land Rover seri 2, seri 1 zaman dulu tahun 60-an. Dan kita budak-budak mobil itu, tuan milu, kecil si tuan teh. Ayo ikut naik. Anak-anak ke Sataranjang kita main di kali, ada Belanda lewat, kita lari tuh. Naik sampai ke Pasir Kopo atau Gunung Tunggal, Belanda itu. Dari sana kita jalan kaki kurang lebih 4 sampai 5 km untuk pulang. Alami. Jadi hidup dari Damar SD ya. Tapi jangan salah, waktu saya kecil, kalau nggak salah umur 2 tahun itu sempat bapaknya dipindahkan dari Lewi Damar ke Bayah. Kecamatan Bayah, karena non pegawai kecamatan pindah-pindah kan. Iya. Tapi sempat pulang lagi ke Lewi Damar. Terpindah imam itu banyak, cuma berapa tahun di Bayah? Saya nggak tahu berapa tahun, nggak ingat, mungkin sekitar 2 tahunan kali ya. Balik lagi, sekolah lagi. Kang Didin juga lahir di sana ya, di Bayah? Didin lahir di Bayah. Di Bayah. Jadi untuk orang Bayah loh, saya disunat loh. Ya, itu dibayar. Pakai hinis apa makanan Pak? 2 kali orang sunat. Dibayar sekali, lebih dari sekali. Motong nasi teuing. Ku bengkong. Didin dilahirkan di Bayah. Pada saat bapak saya dinas di sana. Jadi 2 tahun lah kurang lebih. Pindah lagi ke Lewi Damar, lalu saya lanjut ke SD di Lewi Damar dan lulus di Lewi Damar SD-nya. Ketika bapak pindah ke Warugunung, saya pindah ke SMP Warugunung. Di Lewi Damar, pagaweana sekolahnya 2 Jan, baheula mah. Ti isuk dugi ka Berang ya dari pagi sampai siang, sampai jam 12. Itu sekolah negeri. Ya, sekolah dasar umum. Habis dohor, itu kita madrasah sampai dengan menjelang maghrib. Sekolah agama baheula mah. Ini tidak iya. Pengalaman WTK apanya? TKB gitu Pak. Taman Kokok Beluk. Aduh. Jadi memang perjalanan hidup anak manusia tidak pernah ada yang menyangka bahwa saya dilahirkan di Liwung seperti Lewi Damar, sebuah desa di mana salah satu dari kecamatan Lewi Damar itu desanya adalah Cikanekes, Baduy. Jadi saya ngalamin karena ibu saya memasak dengan tungku, ya, ngangge hau gitu ya. Berarti kan bahan bakarnya eta suluh. Nah, saya nu ngalah suluh. Kuring nu ngalah suluh ka lembur. Ka mana? Ka Kebon Karet. Kebon Karet tadi mana? Pasir Kopo. Kurang lebih 2-3 km jalan kaki. Bukan Belanda lain Pak? Bukan Belanda, Kebon Karet. Ya PTP, tapi pada saat itu masih punya Belanda. Peninggalan Belanda. Dan yang jarang tanyakan, hampir ke pinggiran kampung dulu, lutungnya sangat banyak sekali. Sebelum punah, ketika manusia belum seserakah sekarang, merangsek kalau kakak kadeueung, sehingga habitat hewan itu terancam oleh manusia, dipakai huma, dipakai segala macam. Itu saya masih ngalamin. Ngalah suluh itu pernah ya, ada cerita lucu nih. Jadi saya naik nih, yang boleh diambil oleh kita, kalau bahasa baheula mah ngaranna pangpung. Pangpung itu adalah dahan yang sudah tidak hidup, bagus kolot, yang garing, yang sudah tidak ada getahnya. Orang naik mau golok baheula ya. Dahan paeh Pak. Mungkin kelas 3, kelas 4 kali ya. Sekitar kelas 3, kelas 4 lah baheula naik kaluhur teh langsung. Nah, kan itu pohon karet itu yang besar-besar kan rimbun. Kakek kok ada yang ketika jauhan, rombongan. Dan kita kalau diserang oleh mereka juga mati mungkin. Rombongan lutung itulah monyet yang segede jana lah, ada lebih gede lah, hidung. Jadi dikira rombongan kampanye gitu Pak. Kayaknya gitu. Tampang mirip lah badan dia. Nggak terdapat tiba aja kan. Mah hidung asli. Karena lutung itu lebih hitam daripada monyet. Dari kera. Betul. Hidung betul. Untutnya banyak. Nah, dia begitu saya naik ke atas itu ternyata ada lutung juga. Emaknya lutung gendong anak naik. Kok dia kaget, saya kaget. Dia loncat, saya jatuh ke bawah. Burusuk. Gue udah kaget rupanya gitu. Untung dia nggak manggil tuh anaknya bapak gitu. Bahaya Pak. Iya. Pak, waktu Bapak masih Letik Kenen ya, berarti zamannya eksistensi Jaro Karis. Pak Lurah Karis kebetulan sahabat dari ayah saya.
Jaro Karis itu. Saya cerita sama Pak Sudirman, sama Pak Sudirja almarhum, Pak Dirja itu putra-putranya Lurah Karis. Itu Jaro Karis itu sangat-sangat legendaris, fenomenal dan karismatik ya. Dia pejuang. Beliau itu pejuang. Jaro Karis. Assalamualaikum untuk saudara-saudaraku, teman-teman mungkin dulu anu ada di Cisimet dan lain sebagainya. Mengenal Jaro Karis, dia bangun jalan sendiri dan sebagainya. Bahkan Presiden Soeharto sebelum ke sana dia bikin jalan. Katanya Presiden Soeharto pernah nginep juga di rumahnya, Pak? Pernah menyaksikan Jaro Karis itu naik ke atas pohon kelapa lalu dia terjun ke bawah dan hidup, disiram pakai air hidup. Ayah saya menteri polisi pada saat itu. Jadi saya tahu banget pada saat itu. Jadi melihat helikopter ketika gubernurnya Solihin GP. Wah. Ya, meresmikan jembatan Lewi Damar dulu pakai helikopter. Kebetulan turunnya di belakang sekolah dasar saya SD 2 dulu. Saya muridnya Pak Rifai, kepala sekolahnya, masih ingat saya. Almarhum pasti banyak. Sudah ada siapa ya, guru Pak Mas Duki, banyak sekali. Guru agama saya Wah Ahmad, masih saudara, ngaji dan sebagainya. Kita belajar nausaraf segala macam di sana dulu. Lalu belajar imla, belajar tarikh, belajar lughah dan sebagainya. Selain Ngalah Suluh, kebetulan bapak saya menteri polisi, setiap tahun itu kayak semacam mendapat privilege, dapat kemudahan konsesi dari PTP, dari perkebunan aren. Misalnya boleh membuka lahan 2 hektar untuk berhuma. Ngahuma. Nah, yang ngababat anu nyacar eta leuweung, anu ngabeuleman leuweung eta tenaga kerjanya ti Kanekes. Orang Baduy. Ti Cibeo, orang Baduy. Karena Bapak Menteri Polisi, Bapak bikin surat ke Puun atau ke Jaro. Minta pasukan dikirim. Minta pasukan. Dulu Jaro yang terkenal itu Jaro Samin. Mungkin orang-orang Baduy luar yang nonton YouTube mungkin tahu ya. Jaro Samin dulu. Nah, Puunnya Puun Jandol. Saya masih hafal. Jandol. Namanya Jandol. Puun ketua kepala sukunya Puun ya. Yang pasti Baduy luar banyak. Saat itu Baduy luar. Baduy luar. Nah, rombongan itu bisa 10-12 orang tuh ngendong di imah ya. Ngendong. Jadi lamun isuk-isuk parena kalau nyacar huma eta sampai ke ngasek nanam padi. Setelah itu dia pulang. Mereka tidak dibayar, hanya pulangnya bawa beras, bawa uyah. Yang penting uyah, lauk asin cukup. Kalau sore hari, manehna baralik di mana? Ti leuweung, ti kebon, ti huma. Jadi mereka orang Baduy itu pulang dari huma habis nyacar atau membersihin ladang, itu pulang ke rumah saya. Rumah saya kan termasuk besar. Jadi kalau mereka tidur, laki-laki beda sama perempuan gitu, itu di ngamar di amben gitu, banyak di situ. Lamun sore menjelang maghrib, saya sama mereka mandi di kali di Walungan, mandi di sungai. Sungai Lewi Damar itu tak? Saya mau ngomong Sunda tapi nanti kasih teks semuanya. Takut orang Afrika nonton atau orang London nonton, ngomong mana tuh jalan macam. Ya. Jadi, ini kan ngomong campur baik di Sundanya. Tahu nih Pak. Jadi ngajak mandi ke sungai. Saya anak mantri polisi mandi pakai sabun. Pakai sabun, gosok. Anak-anak muda Baduy itu. Kok saya dibayar sabun di Injeman. Perempuan mau dilamar tak? Enggak. Mau ulah saja. Kami mah buyut. Apa buyut itu? Terlarang menggunakan, mungkin terjemahannya kalau sekarang, mereka tidak mau menggunakan sabun yang terbuat dari bahan kimia. Kayak awak nggak bau, nanti badannya bau. Dia bilang, tenang, mendingan bau awak kami. Lebih baik bau badan saya daripada sabun eta lamun dipakai kena awak mandi di sungai, mengotori dan meracuni biota sungai, diantaranya bibit ikan, keyup dan lain sebagainya. Tercemar. Nah, itulah saya kira orang Baduy, kemurnian. Ternyata mereka jauh lebih mencintai dan menjaga lingkungan ketimbang orang-orang yang sekolah. Kearifan lokal. Di Baduy tidak boleh menebang pohon sembarangan kecuali yang mati. Gitu. Orang Baduy tidak boleh dia buang air besar di sungai, dia digali. Tapi orang kita, semua yang merusak hutan adalah orang yang terdidik secara akademik. Orang kaya deh Pak. Dan orang punya uang dan serakah.
Disitulah habitat. Kenapa sekarang banjir? Kenapa sekarang longsor? Karena hanya orang Baduy yang terbatas orangnya yang bisa menjaga lingkungan. Tidak mungkin menjaga seluruhnya. Akhirnya tangkal dituaran kami. Memang menang melak manehna Basia. Akan tetapi tidak ada tujuan reboisasi. Sebenarnya hanya nunggu tangkal bisa jadi duit dituar deui. Sementara pohon itu untuk menyimpan air. Disedot oleh akar, masuk ke batang, menjadi energi bagi pohon. Dari situ lewat daun-daun diuapkan disaplai oleh matahari. Naik ke atas, awan, kena angin, jadi hujan, turun lagi. Itu adalah ekosistem. Orang Baduy lebih ngerti daripada yang sekolah. Iya. Kenapa? Karena serakah. Tidak ada tujuan untuk hidup itu menjadi orang kaya. Itu orang Baduy. Sulit untuk memiliki kesadaran Pak ya? Ya, itu budaya orang Baduy yang perlu dicontoh. Dan saya bahagia hidup berdampingan dengan suku Baduy yang terasing itu. Yang ternyata kearifan lokal wisdom, dan wawasan lingkungan hidupnya itu jauh lebih natural, lebih jernih, lebih murni, lebih ikhlas dibanding orang-orang yang sekolah di kota. Jadi dari Bapak Kerletik ya, berarti orang Baduy sudah beredar di lingkungan itu ya? Sudah. Jadi hari-hari saya, kalau hari pasar, hari Selasa, dan hari Jumat di Leuwi Darmat, itu melihat orang Baduy mikul gula berem, ngejual gitu. Gula merah, jualan gula merah, jualan durian, jualan pisang, itu menjadi pemandangan biasa. Dan saya waktu kecil suka jualan kain juga di pasar, pulang sekolah sama orang tua, gitu loh. Kemudian huma atau bercocok tanam padi di lahan kering, bukan di sawah, itu namanya berhuma. Huma itu tumbuh dengan baik. Dan satu hal yang saya harus ceritakan, baheula mah urang lembur, lamun aya tatangga pindah, teu kudu diondang, mantuan dengan ikhlas, tidak pamrih. Mindahkeun imah ngagotong babarengan, itu orang lembur. Dahulu mah gotong royong. Sekarang mah antara lembur dengan orang lembur saling serang, berantem. Nggak tahu nilai-nilai itu hilang semuanya. Lalu apa? Lamun hiji mangsa aya tatangga anu waktuna ngasek is menanam padi dengan tombak. Iya. Dengan anggaran kayu dikasih tajam, ditancapin bolongannya bekas kayu itu, galah itu, disitulah bibit padi disimpan, bibit bontek, bibit ketimun, bibit cabai gitu. Ada orang yang dari orang kita ngasek. Dan setiap misalnya Kak Jana besok mau ngasek, mau nanam, kami tetangga-tetangga udah tahu, pagi-pagi udah bawa mangkok. Untuk apa? Untuk bibit diambil. Tidak minta bayaran, tidak minta ini itu. Paling dikasih makan dengan sayur-sayur labu, udah selesai. Iya. Happy. Kenapa? Karena suatu saat ayah saya ngasih juga, dibantu juga oleh tetangga. Disitulah gotong royong. Saling mana yang suka ngomong saya Pancasila, mereka dan saat itu lebih Pancasilais daripada orang-orang yang saat ini. Luar biasa Pak. Iya. Jadi saya punya pengalaman empirik di masa lalu saya secara budaya. Gitu. Saya terdidik secara budaya lokal. Jadi kultur itu begitu lekat Pak ya? Begitu lekat dan kebaikan. Ada orang bangun rumah kuriak, ngabantuan tanpa diminta, apalagi minta bayaran. Anak-anak kan genteng dilempar-lemparin pasang genteng, semuanya kita nganterin genteng. Setelah itu biasa-biasa saja, nggak minta apa-apa. Dulu. Jadi tunjukkan mana yang sering mengatakan saya Pancasila, saya NKRI, nggak ada apa-apanya dengan orang-orang zaman dulu di desa. Bahkan sekarang prihatin, di desa pun nyaris seperti kota, ya kan? Iya. Itu betul-betul terdegradasi nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai Pancasila. Sekarang Pancasila itu hanya jadi jargon politik, atau untuk menghukum orang lain bahwa kamu tidak Pancasilais, padahal dirinya juga tidak Pancasilais. Gitu. Terus Pak, sampai umur seberapa? Sebentar. Setelah panen itu jalan, maka sebelum padi diketam, ya kan, sencana pare dialah, ya, panen di etem. Sekolot lama, geus reunah gede. Nah, sudah hamil besar padinya baru tinggal diambil. Sebelum itu pala bijinya lebih tumbuh lebih dulu. Ngalah bonteng suri, sekarang mah timun suri, puan. Waluh, jagung dan sebagainya. Macam-macam, Pak. Nah, si Dedi kecil ini, si Ming kecil itu diikat sama ibu itunya, hasil tanah. Mikul dari rumah itu ke rumah yang berjarak kurang lebih 3 sampai 4 km. Mikul. Makanya badan saya nggak tinggi karena terbebani jagung,
Tadinya mau numbuh, sel-selnya mau tumbuh tinggi besar kayak bapak saya, tiba-tiba ketindihan dari tertekan lagi oleh ember yang isinya air, ketiban lagi oleh waluh, ya kan, oleh pare, jagong, dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah puisi yang indah bagi saya. Kehidupan sebuah prosa yang indah, sebuah cerita lama yang indah, yang mungkin anak saya tidak ngalamin seperti itu, tidak seindah itu anak-anak sekarang itu. Saya ngalamin betul. Ketika padi menguning dan saatnya diketam, wayahna rina gede, istilah para eta, diketam, dietem, diikat, kita pikul, diimah ke sadia, taralit ya, dari bambu untuk menyimpan padi, untuk dijemur, apa namanya? Lantaran ya? Lantayan sebelum masuk ke leit. Sebelum masuk ke leit itu adalah sebuah bangunan kecil tempat padi, namanya leit kalau di Banten itu. Ya, apa namanya? Lumbung padi. Jadi saya ingin bercerita tentang kenapa saya cerita diawali dengan masa lalu. Bukan hanya sekedar nostalgia, akan tapi ada nilai-nilai yang patut anak-anak tahu sekarang. Kalau anak Jakarta bilang, buat lu guys, ya. Kan orang lembur udah guys sama ini ngomong, ya. Eta kehidupan anu murni juga gitu. Eta budaya urang juga gitu. Naon bedana baheula lagi hirup susah, ayeuna ge manehna teu sararudi kan. Susah oke. Tapi baheula masih ada kekayaan hasanah namanya budaya. Gitu. Padi sudah besar. Di Leuwi Damar mah belum ada heller. Karena tidak ada pesawahan, hanya huma. Di tumbuk, karena lisung, ditutup, diirik itu ya? Lain, beda aja. Ditumbuk. Kalau bahasa kulon mah ditutup, nutup. Pakai lisung, kayu besar, dikasih kotak itu dari pohon nangka biasanya. Itu di situ paling di sini ditumbuk oleh ibu-ibu. Siapa ibu-ibu itu? Emak saya panggilnya emak. Dan tetangga-tetangga membantu ketika kita nanti ibu-ibu itu dikasih benyer, dikasih beras, dikasih pulangnya, di aris tumbukan itu, gotong royong semua, gitu loh. Pindah dari SD ke Warung Gunung, lebih kota. SMP Pak? SMP. Berarti Pak, punten Pak, di Leuwi Damar ini dari lahir hanya sampai SD doang? Sampai SD, tahun 72 saya sudah keluar dari Leuwi Damar. Tahun 72? Lulus SD, pindah ke SMP Warung Gunung. Iya. Dapat sekolah SMP Negeri Warung Gunung. Halo untuk anak-anak Warung Gunung, hai guys, nih ya, dengerin nih orang tua ngomong. Saya adalah orang yang mau sekolah sebelum belajar ngangkutin batu bata dulu untuk membangun gedung sekolah ini di SMP Warung Gunung dulu. Dan saya bahagianya adalah ketua OSIS pertama tentu. Belum ada OSIS yang lain. Nah, baru beberapa angkatan, ada 2 angkatan, 3 angkatan sebelum saya angkatan ketiga atau keempat, saya ketua OSIS pertama di SMP. Dari kelas 1 ketua kelas 2 ketua kelas, dan kelas 2 terpilih jadi ketua OSIS. Dan lulus SMP Warung Gunung, saya adalah juara pertama ujian nasional negara dari kelas 3A. Itu saya. Rajin. Nah, apakah berhenti kebiasaan di Warung Gunung setelah SMP? Enggak. Saat itu juga sama. Belum pindah ke minyak tanah, masih hau. Atau langsung dulu Pak ya? Bapaknya mantri polisi, pejabat di kecamatan itu, tapi anaknya tetap ngalah suluh. Karena kita tidak punya kompor untuk beli gas atau minyak tanah. Ngalah suluh. Ka kebon batur, minta izin, ngalaan pangpung teh sama ngalah suluh juga. Cuma di Warung Gunung sambil apa? Miara ayam kampung. Jadi kita bisa makan ayam kapan saja karena ayamnya banyak sekali sama dinding. Ngalacai tidak, karena tidak ada sungai di Warung Gunung itu. Sumur. Bukan sumur, lalu pakai timba. Makanya badannya keras tuh, kerek. Nimba banyak. Subuh itu kita udah kerek. Udah untuk sholat subuh, untuk ibu mandi, untuk ibu masak dan sebagainya. Gitu. Lalu apa? Ibu jiwa dagangnya kuat. Kemudian jiwa bisnisnya kuat. Ada uang sisa sedikit-sedikit dari gaji bapaknya. Ngagade sawah, lalu punya sawah. Sawah, saya ikut ngawaluku itu. Membajak sawah, namanya pakai kerbau. Pakai kerbau. Naik di ngawaluku tuh.
Jeung emak banter dan sebagainya. Dari sana mikul padi lagi. Nah bedanya karena di Warung Gunung daerah pesawahan maka ada heller, ada penggilingan padi. Nah saya baru tidak numbuk tapi kaki pada besar, nyiri. Di padi itu pare itu, dan ditincakan pakai kaki juga sampai jadi gabah, dikarungin. Saya pikul ke pinggir jalan, saya nyetok delman, saya naik delman ke heller. Setiap 10 kilo saya dapat 1 kilo untuk jajan dari emak. Indah sekali. Itu. Masa itu. Pas secara pendidikan berarti yang lebih ngedorong nih dari ibu atau dari bapak? Dua-duanya. Dua-duanya kalau untuk disiplin ya? Ya, disiplin ayah ya. Kalau jiwa dagang dari emak. Di Lewi Damar saya jualan. Jualan roti, emak bisa bikin roti, bisa bikin kue. Di Warung Gunung juga jualan, nggak malu. Tapi proses kesenian mulai dari Lewi Damar juga di sekolah SD sampai SMP itu berkesinambungan gitu loh Pak? Kelas 5 SD sudah naik panggung. Saya sudah berani. Kalau di madrasah sudah pidato, ada lisengan tuh tiap tahun. Ngaleseng, ya udah ada. Jadi saya kira kalau anak kota yang bukan orang kampung kayak kita, istilah-istilah tadi banyak terminologi yang mereka tidak tahu anak-anak sekarang. Jadi saya ngalamin itu. Jualan roti di Lewi Damar juga jualan kue juga. Sama di Warung Gunung juga jualan. Saya jualan disuruh. Jadi anak-anak yang lain di SD dulu itu di Lewi Damar bermain bola, barak kecelakaan lah ulin di hari pun sekolah di lapangan main bola. Orang mah teu bisa kudu kider heula. Sebab dagangan pasti kena aya. Sancan ka sekolah orang kider heula supaya jalan kampung sampai menuju sekolah. Ketika teng bunyi kita titipkan di warung sekolah. Sebelah sekolah ada warung. Yang tempat jajan. Titipin barang kita sekolah belajar. Pulang dari situ sampai pulang masih ngiderin kue juga. Cepat-cepat mandi, sholat zuhur, makan, berangkat lagi madrasah. Luar biasa ya. Sekolah agama. Gitu ta. Jadi ya untuk anak muda semuanya untuk ya keur barudak ayeuna ya. Sebab naon? Di Lewi Damar oge itu geus hese ngabedakeun mana budak lembur mana budak kota. Sudah terkontaminasi dengan gaya-gaya hidup orang kota, apalagi sudah masuk revolusi digital. Sudah banyak orang lihat dari YouTube, dari sosial media, bahkan orang kampung pun kalau sudah sering omongin di media sosial sudah tidak seperti orang kampung yang dulu belajar ngaji, belajar akhlak yang baik, belajar adab yang baik. Sekali nggak ada adab ya? Saya tidak mengatakan tidak, tapi nyaris hese ngabedakeun budak lembur jika baheula yang budak lembur dengan anak kota. Peringainya. Pak, kalau tiba heula ya bangun pagi itu sudah menjadi standarisasi dari keluarga. Ya. Budaya dari keluarga. Sudah. Subuh kita hudang gitu loh. Bukan keluarga karena umat Islam kan masih salat subuh. Kan tidak banyak juga Pak yang tertib seperti itu. Saya nggak komen. Yang jelas bapak ibu saya mengajarkan itu. Dari pagi pasti sudah on semua ya. Kalau kesenian saya kelas 5 SD sudah jadi juara baca deklamasi, baca puisinya Taufik Ismail yang judulnya Salemba itu. Kelas 5 SD di Kabupaten Lebak. Juara pertama dari Lewi Damar. Lanjut berkesenian berarti kreativitas di SMP. Main sandiwara di SD itu pertama dengan guru. Sampai yang saya ngalamin panggung pertama saya menjadi anak desa dan bawa embek kambing ke atas panggung gitu. Sampai kambing lagi kiih di luar panggung. Isin. Ya isin, cuma pakai celana. Berarti berlanjut di SMP Warung Gunung. SMP Warung Gunung tambah karena kota kan, sudah main drama. Rasanya di panggung Warung Gunung dulu tidak ada panggung yang bukan isinya saya. Pasti diantaranya ada saya selain orang lain. Kita nggak pernah absen, baik itu panggung sekolah maupun panggung kecamatan. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman saya SMP atau SD yang masih hidup, jika ada musyawarah KB dong nih. SD. Itu kalau saya jadi penghibur, jadi pelawak, dalam tanda kutip lah, jadi artis lah, jadi orang panggung. Rasanya mereka kalau ingat gitu, mungkin itu aneh dah si Dedi mah aja. Ya. Baru lagi dileletik panggung. Dileletik. Bawa ke sini. Ya, saya wanteran. Kalau orang sudah bilang wanteran, wanian. Jadi nyanyi urusan fals nomor berapa? Nomor 2, nomor 3. Yang penting maju hari gitu. Pan aya jalan mana? Nyanyi merod dari siun, datang ke pegat era sabukna, ditarik ke guruna. Kalau saya mah panggil tuh mau aja. Emang sih Pak ketika kita keharap mau suruh ngomong, mau nyanyi sudah pasti grogi. Ya. Kalau yang nggak biasa itu, waduh. Dan kelas 3 SMP saya pernah berpidato pertama dan terakhir di kelas itu, kelas 3 perpisahan sekolah. Saya lulus SMP. Pertama kali saat itu tahun 74 ya. Pertama kali pakai celana panjang dipikirin sama ibu saya.
karena harus pakai kemeja dan celana panjang. Sambutan mewakili murid, karena ada mewakili wali murid gitu. Saya mewakili murid. Saya pidato atas nama murid yang lulus SMP itu Pak. SMP. Pidato di depan Bapak Ibu Pak Camat, Ibu Camat, Pak Lurah, wali murid, kepala sekolah, guru-guru dan murid-murid. Itu pidato kelas 3 SMP sudah tanpa teks. Itu saya. Cuma bikin pointernya sama ayah saya. Cek Bapak Kuring yang lamun pidato ucapin salam, assalamualaikum dicatat ditulis. Lalu sampaikan rasa syukur sama Allah. Alhamdulillah. Sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah. Baru yang saya hormati Bapak Camat, Iya. Bapak Lurah, Bapak Kepala Sekolah, wali kelas, para guru semuanya. Pidatonya singkat. Ucapan terima kasih selama 3 tahun mendapatkan ilmu dan ucapan mohon maaf apabila selama 3 tahun dididik kami menjadi anak-anak yang nakal. Luar biasa Pak, ya tidak semua murid bisa ngomong, bisa tampil, karena yang jadi sulit ini untuk tampil ke depan. Tampil bukan hanya dalam konteks panggung sih Pak, di dalam konteks apapun untuk tampil itu justru semakin kekinian. Anak-anak muda ini semakin masing-masing kan zamannya gadget kan. Revolusi digital merubah perilaku masyarakat kita menjadi masyarakat yang sangat individual. Jadi kegotong royongan, keguyuban, kolaboratif atau kolaborasi, atau zaman anak-anak sekarang manggilnya guys itu, guys kita collab guys, itu hanya baru atas dasar saling kepentingan, tidak dalam konteks yang umum, gitu, ya kan? Dia pengen dapat konten dengan si Anu juga dapat konten dari dia, itu collab sebenarnya, kerjasama. Kalau dulu collab itu kerjasama itu dalam hal-hal yang sifatnya sosial, tanpa pamrih, tanpa tujuan apa-apa, itu mah yang membedakan. Pak, melihat ataupun merasakan Louis Damer yang dulu sama yang sekarang ini, apa sih yang berada di benak Bapak? Zaman dulu saya nggak tahu sekarang ya. Saya kan sudah puluhan tahun meninggalkan Louis Damer. Apakah sama gitu? Budak lalitik SD itu SD SMP, kami kadang-kadang sering kali tidur di masjid. Bahkan orang tua pun nyusulin gitu, ayo pulang gitu. Saya kepengen tidur di masjid. Dan ayah saya disiplin sekali. Supaya apa? Supaya sholat subuhnya gampang. Iya. Begitu tukang merebot nambah beduk, kan udang orang itu. juringkan banyak. Juringkan udang, langsung ambil wudhu dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan, walaupun mungkin belum tentu budaya kan, tapi kebiasaan sebetulnya. Guyub dengan anak-anak itu saling, bisa sarung KB bareng. Dulu mah belum ada yang namanya kelainan seks antara laki dan laki-laki, dulu kan nggak ada. Kita biasa-biasa aja, nggak terjadi apa-apa, gitu. Walaupun nggak boleh sebetulnya bagi orang akeh balik. Sebab naon, saya tadi mau sarung yang orang bawa kan, sare, ya kan? Apa tidur bersama-sama dengan anak-anak itu, kesenangan aja, yang akhirnya menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa gotong royong dan sebagainya, itu terbangun di sana. Gitu. Nah, kalau tadi ditanyain sekarang anak Louis Damer atau anak mana, saya udah nggak bisa komentar karena saya tidak sudah puluhan tahun, lebih dari mungkin nyaris mungkin bisa. Ya mungkin suasananya gitu Pak, ketimbang dulu. 40 tahun lebih. Suasana berbeda. Dulu beda lembur, bahkan beda desa, orang kenal di manehna. Iya. Bedana. Ayeuna sa lembur bahkan sa RW ge belum tentu kenal karena individual. Iya. Di lembur aja geus kitu. Saha anu pae duka. Kalau kita menyebut satu nama, kita kenal bapaknya si ini, anaknya si ini. Iya. Baheula mah. Mungkin faktor jumlah penduduk belum banyak. Lalu apa? Sociable. Orang bersosialisasi, orang interaksi. Kapan di cai, kak, damang kak, damang. Di mana cara rompok? Di dia. Anak saya gitu, anak iya. Oh tahu kita. Sekarang nggak ada dialog-dialog itu. Nah jadi saya nggak lihat bahwa ada atau tidak. Iya. Coba nanya di kampung saja. Waduh nggak tahu ya. Dan jarang sekali di Louis Damer pun anak-anak muda, anak kecil itu berbahasa Sunda, bahasa Indonesia itu. Bukan tidak boleh, bahasa Indonesia bahasa kita, bahasa nasional. Tapi bahasa ibu, bahasa lembur. Bahasa adat ya. Saya lebih 40 tahun lebih di Jakarta, tahun 74, sekarang tahun berapa? Hampir 40 tahun lebih. Ya. Bagi itu saja 42.
umurnya. Berarti hampir 50 tahun saya di Jakarta. Bahasa Sunda, rek bahasa Priangan, indung kuring, urang Priangan, orang Cicalengka. Turunan. Kuring hidup di Leuwi Damar di Banten dengan bahasanya yang bahasa Sunda Banten. Rek ngomong kumaha oge ngarti. Masih kena lancar ngomong Sunda. Dugi ka ayeuna, guys. Moal poho orang mah. Sebab naon? Saya begitu mencintai bahasa ibu saya. Saya begitu mencintai budaya ibu saya. Dan saya sangat amat mencintai lembur sorangan. Itu kekuatan kita. Ternyata Jan, kunaon orang Jepang jeung orang Korea lebih maju tibatan orang Indonesia. Kajian teknologi maju, nyieun Samsung, nyieun mobil, nyieun segala macam Korea atau Jepang nyieun mobil, nyieun motor, akar budayana tertinggal. Oh, iya. Betul nggak? Betul. Mereka tidak mudah terkontaminasi oleh budaya asing. Sebab apa? Budaya dasarnya dikuatkan mereka. Sampai minum teh pun ada upacaranya. Urang lembur kakarak nonton drakor bage isukna langsung ya, blonde langsung berem buukna. Betul nggak? Langsung di imah poster boys band, salah karena eta. Cimince. Meureun. Cimince, Cibariung, Cibinong. Langsung poster artis Korea. Apa artinya? Itu memang anak-anak yang tidak punya kepribadian. Bukan tidak boleh suka pada artis asing. Bukan. Ai lagu Korea apa? Indonesia Raya ente. Indonesia Raya dan Biduk. Itu bener kasihan. Berarti ada yang salah, Pak. Ada yang salah di dalam pola dan sistem pendidikan kita. Gitu. Nah, kembali lagi Pak ke SMP tadi. Berarti Saya setelah nama apa sih ya? Nu rarajon nih budak ora yang manggil guys itu ming mah kolot pikiran. Pasti tidak ada masa depan tanpa kita berpijak pada masa lalu. Tidak ada masa depan tanpa kita berpijak pada masa lalu. Yang disebut dengan sejarah. Dengan sejarah. Jadi ulah poho kana akar, ulah poho di mana asal gitu supaya kurang balik ke kasasa. Kunaon budak ayeuna relatif tidak punya kepribadian yang karakternya tidak jelas. Soalnya poho kana purwadaksi. Asal usul banyak. Asal usul. Kajian miing jadi artis di Jakarta, geus hirup beda jeung kolotna di lembur, tetap jiwa lemburnya masih kena aya. Naon jiwa lembur? Someah kudu gotong royong, kudu bebarengan. Bukan kampungan. Emang orang disebut kampungan jadi hati enggak, ada memang orang kampung atuh. Saya nggak pernah main itu kampungan, nggak apa-apa. Memang orang kampung kok. Gitu. Ya kan? Daripada si cicing di kota, tapi otaknya kampungan. Ya kan? Banget orang nih, banget kampung. Rezekinya kota. Amin. Pak, lanjut nih Pak. Beres di SMP itu tidak misalnya nganggur dulu setahun di Rangkas tuh di Warung Gunung atau memutuskan untuk Jakarta. Nah, Jakarta nih. bedana eta ya. Saya jeung saja. Ti leutik kuring mah resep maca. Baheula di Warung Gunung ke SMP aya koran di Jawa Barat di Bandung ngaranna Giwangkara. Can aya bikin rakyat mah. Teu datang kali. Oh, teu datang. Giwangkara. Apa sebar di net, Pak? Giwangkara. Apa ya? Giwangkara itu kayak mungkin bisa perhiasan, bisa sesuatu yang mulia gitu. Mohon dikoreksi ku ahli-ahli budaya Sunda bilih lepat terjemahanna. Tapi nu jelas yang kuring ke SMP kene geus maos atau napi geus maca koran Sunda naon Giwangkara. Majalah Sunda ngaranna Mangle. Sehingga apa? Itu internalisasi kebudayaan dan kesenian Sunda dalam hidup saya itu sangat menginternalisasi, memberikan pengaruh terhadap sikap hidup, pandangan hidup saya, gitu. Bahkan termasuk gaya hidup saya. Yang membuat arah saya hidup seperti saat ini karena saya dikawal oleh dua hal. Pertama budaya, atau pertama agama, kedua budaya. Gitu. Pak, Giwangkara tadi itu koran khusus Jawa Barat Sunda atau memang nasional, berita nasional? Berita Jawa Barat aja? Jika nama target marketnya tuh Jawa Barat. Karena Banten saat itu masih Jawa Barat. Bahasa Indonesia tetap? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Seperti Mangle, tapi koran, berita, news. Budak-budak kuari yakin mau aya nu apal karena surat kabar ataupun jika novel gitu banyak jika koran, majalah Mangle. Pernah maca itu. Mangle eusina aya
puisi bahasa Sunda, ada lirik-lirik lagu, aya kisah dongeng, aya lelucon maksudnya. Pokoknya nyunda pisan. Gitu. Jadi menurut saya mah, saya berkaca pada Jepang dan Korea yang saya pernah kunjungi dua negara itu, kenapa mereka maju? Ternyata ketika kita masuk ke perkampungan di luar gedung-gedung tinggi pencakar langit dan teknologi mutakhir di Jepang dan Korea, itu mereka masyarakat secara umum dia tidak lepaskan akar budayanya. Betul. Gitu. Dan mereka punya strategi budaya dalam konteks politik ya. Negara kita tidak punya strategi budaya. Kalau ada Gangnam Style, kalau ada drama Korea yang disukai oleh emak-emak sekarang, itu dirancang betul dan didukung oleh pemerintah melalui apa? Regulasi. Makanya mereka bisa, sehingga mereka sudah diputar di sana, sudah booming di sana, baru dia invasi ke luar negeri. Di antaranya market yang paling potensial terhadap produk asing ke Indonesia. Orang Indonesia yang lebih resep karena produk asing dibanding produk sendiri. Goreng yang buatan kita enggak, karena enggak dinikmati. Gitu. Nah, saya ingin cerita kunaon sih gitu. Baheula jan kabungkus-bungkus martabak, kabungkus-bungkus lauk asin, lamun eta ngaranna kertasna koran dibaca kajian bau tanasi oge dibaca. Sambungan apa itu dibaca huruf nu kasesa, tidak ada yang tersisa oleh saya. Bacaan dibaca kabeh. Saya dikasih suka sama Allah untuk melakukan iqra, membaca. Sebab itu perintah pertama dalam wahyu dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Literasi peradaban pertama diajarkan untuk umat manusia melalui Rasul adalah Iqra. Tapi orang kita, orang Islam yang pegang Al-Quran, banyak yang malas membaca. Kenapa dia kalah? Karena dia bergaul kemiskinan dan kebodohan. Kenapa? Literasinya rendah. Betul. Nah, balik lagi, setelah lulus SMP di Warung Gunung tahun 74, rundingan yang kolot sareng pun bapak singkuring cek bapak kuring ngomong jang ujang mah lulus SMP mondok bae masantren bae sina aya nu ngaganti mbah maneh jadi kiai di Simanuk ya. di Simanuk. Nah, Mbah Haji Suheb itu bagus Haji Suheb. Konon kabarnya menurut ayah saya dulu penghulu Landrat zaman Belanda sudah jadi ketua KUA. Artinya bahwa paling nggak kategori orang berilmu, ulama. Betul. Cek bapak mending mondok pesantren supaya jadi kiai. Saya nggak mau, menyesal betul. Ya kan? Pandangan saya saat itu, lamun orang nyantri, orang sok nampu pesantren teh enak kobong teh ya. Eta pondok na, jendela na laletik dong kandang moceng. Embung orang sieun eungap. Terus ngaliwat pakai kastrol teh ya, ngalasulu ngaliwat tadinya ngaji pakai kain, mandi di balong, hayu bararudung. Itu pandangan baheula yang hapunten pisan. Kepada pada saat itu disuruh masuk pesantren tradisional, baheula mah jadi gitu. Terus sok nempo datang ke lembur-lembur teh ya, lamun beakeun bekal teh ya santri. Sok barang main bawa karung tadi ikut teh nya. Minta musafir lah, minta bantuan kepada masyarakat. Saya nggak mau kayak gitu. Saya bilang saya mau sekolah aja deh, belajar ngaji sambil sekolah. Sok atuh asup ke SMA Rangkas, SMA 1 cuma 1 dulu di Rangkas. Nggak mau. Pokoknya lamun teu ka Jakarta lebih baik tidak sekolah. Dan itu ancaman buat ayah saya. Buat orang tua, kanggo pun bapak, kalarasan oge pun ibu, pun biang. Ancaman mengkhawatirkan ya budak kok Badung amat. Di kita mondok embung, kita sekolah di Rangkas alim. Jadi naon? Saya ingin ke Jakarta. Kalau tidak ke Jakarta lebih baik saya tidak sekolah. Lamun urang diturutkeun ku bapak urang teu dikirim ke Jakarta, teu sakola teu naon, jadi tukang getek doang aneh. Meureun. Paling banter jadi tukang kenek nyesuk itu mobil elk. Ya. Mun dagang tundun lamun usin. Tahun sekali nih Bapak. Betul enggak? Akhirnya orang tua ngajajapkeun mengantar. Mengizinkan daripada anaknya tidak jadi apa-apa, sok atuh jang kalarasan pun lancek kakak saya yang kedua Jahancah almarhum itu sudah kerja di DKI, di pemerintah DKI. Saya dititipkan oleh ayah dan ibu saya di Jakarta. Masih ingat betul.
deskripsi itu masih ingat betul. Kalau saya berikan imajinasi kepada anak-anak muda sekarang, atau saya bangunkan coba theater of mind-nya, imajinasinya. Anda bayangkan bagi orang yang sudah pernah ke Rangkas Bitung, dan stasiun Rangkas Bitung yang begitu indah peninggalan Belanda, masih bersih dulu. Sekarang juga lebih bersih kayaknya. Itu ayah dan ibu saya mengapit saya di tengah. Ayah di kanan dengan baju safari dan pakai peci. Ibu pakai kebaya, setiap hari mengajar pakai kebaya. Saya masih apa? Bawa koper kecil. Ting-tong, pengumuman kereta api. Mohon perhatian. Jalur 1 kereta api dari Merak jurusan Tanah Abang akan segera masuk di stasiun Rangkas Bitung. Kurang lebih kalimat itu seperti itu. Dan itu dada berdegup, jantung berdegup. Nggak tahu harapan apa yang bakal saya dapat di Jakarta. Dan resah bakal berpisah sama orang tua, sama adik-adik. Yang saya kerjanya ngasuh adik 3 Didin, Titin, Tatu. Saya dari kelas 5 SD itu sudah mencuci pakaian buat adik-adik saya. Mereka terlalu lemah tangan untuk bisa nyuci di walungan, di sungai. Saya nyuci mereka. Saya di kelas 5 SD sudah mensetrika baju untuk sekeluarga. Saya harus tinggalkan mereka. Saya berpikir siapa lagi yang nyetrika baju bapak saya dan ibu saya. Lalu mengasuh, menggendong adik-adik saya ke pengajian. Yang perempuan itu saya gendong di akem. Kalau hujan saya gendong, saya tutupin pakai kain, saya lari. Di situ. Kereta tiba. Persis di depan kita. Tiket sudah dipegang. Bapak saya menepuk dada saya, pundak saya. Yang beral indit, pakai bahasa Sunda. Kamu terjemahkan. Yang beral indit, kota. Saya epken ke ujang 10 universitas kernimba ilmu. Saya epken ke ujang 10 pesantren kerja di ulama. Saya epken ke ujang 10 padepokan kerja di pendekar. Tapi lamun ujang hirup terjun di masyarakat, teu bisa ngabedakeun mana nu hak, mana nu batil, maka hirup jeung ilmu ujang gagal. Kelas 3 SMP. Dan itu kalimat itu masih mengingat. Sampai saat ini di usia 63 tahun saya masih ingat omongan ayah saya itu. Walaupun maknanya pada saat itu mungkin saya tidak tahu hak dan batil itu apa, halal dan haram itu. Maka saya naik kereta api, duduk di pinggir pintu jendela. Ibu saya menangis, saya menangis. Berangkat sampai Jakarta. Apakah dijemput oleh supir kakak? Tidak. Dan belum ada Waze atau Google Map yang mengantar kita melalui satelit seperti saat ini dengan mudah mendapatkan alamat. Alamat itu masih pakai RT RW di kertas, secari kertas, karena kakaknya tidak mengirim WA atau SMS karena belum ada. Dia hanya ngirim surat pakai pos ke Jakarta, alamatnya iya. Dari stasiun Tanah Abang ke Jatipulo ke Tomang itu. Saking tidak mengertinya jalan kaki, disangkana deket. Padahal jauh. Sebab naon? Lamun naik beca, bisi mahal. Dengan arti bisa dibohongin ke orang Jakarta. Dan saya jalan. Akhirnya ketemu setelah peluh, kepanasan, belum makan, sampai ke rumah kakak. Dan dari situ saya mencoba menikmati, beradaptasi dengan kehidupan di Jakarta. Mulai cari sekolah ke STM Budi Utomo. Kenapa? Kakak saya menginginkan saya dan ayah saya menginginkan saya jadi insinyur teknik sipil. Maka saya dicarikan teknik sipil, sekolahnya STM ya. Sebelum kuliah ke ITB. Karena dulu proyeksinya, kalau zaman dulu nih, sekolah STM 3 tahun, harus wajib pengalaman kerja 2 tahun, baru melanjutkan ke ada Akademi Teknik PU di Bandung dan ITB. Harus dulu kuliah kalau dari STM harus punya pengalaman kerja. Maka saya sekolah di situ.
daftar ke STM dulu, terlambat ke STM. Saya diterima di STM Kampung Bali, Tanah Abang. Saya sekolah di situ 3 tahun dan saya selesai. Kelas 2 STM saya sudah bisa mencari uang, menjadi drafter, menjadi juru gambar karena saya sekolahnya TNI. Istimewa banget nilainya? Enggak, tapi bodoh juga enggak. Ternyata memang passion saya tidak ada di situ. Bukan berarti kita bodoh di sekolah itu. Tapi passion saya, ayah saya ingin saya jadi insinyur, tapi ayah saya tidak tahu bakat anaknya bukan di situ. Mungkin harusnya saya sekolah kesenian. Kalau di Bandung itu SMKI mungkin, sekolah menengah karawitan. Atau kalau kuliahnya di IKJ mungkin. Atau di UNJ mungkin. Dulu IKIP, jurusan kesenian, ya bisa. Jadi itulah perjalanan saya hari-hari di Jakarta dimulai dengan masuk sekolah teknik menengah. Untuk itu saya bahagia ketika karir saya sampai puncak menjadi pelawak, menjadi anggota DPR, bahkan satu-satunya anggota DPR yang tidak punya ijazah SMA cuma saya. Karena sekolahnya STM. Catat. Mual mungkin meren sekolah STM ijazah SMA, berarti kan palsu. Gitu. Palsu mah biasanya ya dalam bupati bisa berat. Gitu. Ya, sahabat rakyat biasa, sungguh menarik ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana beliau membangun Bagito, bagaimana beliau bekerja dengan Warkop dan lain-lain, sepertinya channel-channel di luar channel rakyat biasa itu hampir semuanya itu pasti bisa diakses, Pak. Gitu. Tapi baru kali ini saya ngomong Sunda, walaupun saya tantang Jana, ayo rek pure 100% saya ngomong Sunda, ternyata manehna nu teu lancar. Tibatan urang nu kolot. Bangga reueus pisan bisa ngomong Sunda keneh. Reueus pisan karena budaya sorangan, reueus pisan aya di channel rakyat biasa. Kumna ka urang kulon sadayana. Ya, urang ngobrol deui. Ya. Hatur nuhun Pak waktosna, semoga Bapak terus sehat. Amin. Semoga Bapak terus bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang begitu padat, walaupun usahanya 63, tapi semangatnya gue juga nggak bisa ngejar kayak beliau, luar biasa. Terus semangat dan harapan, dua yang menyehatkan orang. Dia punya semangat dan dia punya harapan. Dua. Luar biasa ya. Mental kita jadi sehat. Oke? Moal cukup waktu na YouTube Jana rakyat biasa. Keur ngobrolkeun, keur ngawangkong pengalaman hirup simkuring. Betul. Ti SD di Leuwi Damar, SMP di Warugunung, dugi ke Jakarta sampai menapaki puncak karir, baik itu dalam dunia hiburan maupun dalam dunia politik. Belum makin waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini rakyat